Ini nih, coba saya main ya. Tunggu. Musik masuk. Udah mau mulai. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Mari kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah. 1 Petrus 2 ayat 9 menyatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Maka dengarlah selalu panggilan-Nya, agar kita selalu menjadi gereja yang mengikuti segala kehendak-Nya. Bapak, Ibu, dan semua umat terkasih. Selamat pagi.
Masih ada yang belum terdengar. Mungkin ada yang sudah sarapan, ada yang belum. Izinkan saya mau mengucapkan selamat pagi lagi. Selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan, biarlah semua yang bersorak-sorai ya, karena hari ini suasananya agak sedikit berbeda Bapak Ibu jemaat sekalian. Ada apa hari ini? Yaitu hari ini adalah hari ulang tahun GKI Taman Aries, betul. Mungkin Bapak Ibu dari PS Aries yang sudah mengikuti ibadah dari pertama dan kedua ya, sudah merasakan bagaimana sukacitanya hari ini. Jadi hari ini kita merayakan kasih dan berkat penyertaan Tuhan untuk ulang tahun yang ke-31. Jadi kita ini saat ini sudah memasuki usia dewasa Bapak Ibu dan sudah matang serta kita siap menjadi garam dan terang dunia. Jadi mungkin boleh ucapin untuk rekan-rekan di sebelah kanan kirinya selamat ulang tahun. Silakan selamat ulang tahun. Mari ya Bapak Ibu jemaat umat terkasih, kita nyatakan syukur kita melalui ibadah kita pagi ini. Firman Tuhan hari ini akan dilayangkan oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Dan dengan tema firman Tuhan yang akan disampaikan adalah bertumbuh sebagai pribadi yang berintegritas. Selanjutnya, marilah kita menyimak warta tentang kegiatan gereja kita seminggu ke depan. Mari kita bertumbuh mendalami firman Tuhan dalam Growing in God Gabungan Small Wilayah pada hari Selasa 7 November 2023 pukul 19.30 melalui Zoom. Growing together, growing in God, growing in community. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita bersekutu di dalam rindu, riang, dalam usia indah. Pada hari Jumat, 10 November 2023, pukul 10 pagi. Baik secara onsite di gedung gereja, melalui Zoom maupun YouTube. Ditunggu kehadirannya. Kebaktian Syukur 31 tahun GKI Taman Aries. Puncak acara Hari Ulang Tahun GKI Taman Aries akan diselenggarakan pada Minggu 5 November 2023 dalam kebaktian ketiga jam 17 dengan tema Keep Growing, Keep Inspiring. Kebaktian 1 dan 2 tetap diselenggarakan menggunakan liturgi minggu biasa dengan suasana penuh syukur. Mari kita rayakan dengan sukacita dan syukur. Jemaat dan simpatisan GKI Taman Aries pada hari Minggu 12 November 2023 dalam kebaktian sore jam 17 kita akan mengadakan ibadah kebangsaan dengan tema Memahami Panggilan Gereja dalam Pemilu 2024. Pelayan firman oleh Pendeta Dr. Hariman Patiana Kota Master of Theology. Akan dibuka ruang tanya jawab setelah khotbah. Mari kita menghadirinya sebagai bagian dari pendidikan dan kepedulian kita menghadapi tahun politik. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik, papa mama. Tak terasa di penghujung tahun, kita kembali mengadakan Minggu Gembira. Sekolah Minggu GKI Taman Aries akan mengadakan kebaktian Minggu Gembira 2023 untuk adik-adik dari kelas Batita hingga kelas 7 yang akan dilaksanakan pada Minggu 12 November 2023. Ruang Sekolah Minggu GKI Taman Aries lantai 2 dengan tema Musa Diselamatkan. Kebaktian Minggu Gembira pastinya menyenangkan karena kita akan bermain game dan kuis Alkitab juga. Yuk kita berkumpul dan bersukacita di kebaktian ini bersama-sama. Sampai bertemu nanti, adik-adik terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo Papa Mama, Oma Opa, ada kabar gembira. Sekarang latihan paduan suara anak GPC menjadi hari Minggu loh. Mulai tanggal 12 November 2023, latihan diadakan setiap hari Minggu, jam 9 sampai dengan jam 10. Jadi anak-anak bisa latihan sebelum atau sesudah ikut sekolah minggu. GPC kelas besar untuk anak-anak kelas 3 sampai dengan kelas 8. Dan GPC kelas kecil untuk anak-anak TKA sampai dengan kelas 2.
latihannya cuma sebentar kok. Papa Mama bisa menunggu anak-anak latihan sambil jajan di depan gereja. Yuk, ajak anak-anak bergabung bersama, memuji Tuhan lewat bernyanyi. Sampai jumpa. Komisi Ibadah mengajak Bapak, Ibu, Saudara semua yang terpanggil untuk melayani sebagai pemandu pujian, pemusik, kameramen, operator PPT, video switcher, dan penyambut jemaat untuk bergabung melayani pada ibadah umum GKI Taman Aries. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara semua dapat menghubungi Ibu Esther dan Saudara Yunika di nomor yang tertera di bawah ini. Mari melayaninya dengan sukacita. Tuhan memberkati. Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Umat yang terkasih, di hari yang penuh syukur ini, marilah kita bersama-sama datang ke hadapan Tuhan. Kita naikkan syukur dan sembah kepada Kristus, Sang Kepala Gereja yang Maha Besar. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Hai, mari sembah yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan menggema, perisai umatnya yang Maha Esa, mulia namanya, tahtanya megah. Hai, masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kala, berjalanlah dia di badai kencang. Umatmu lemah dan dari debu, tetap memegang janjimu teguh. Kasih setiamu berlimpah terus, ya hari pembela dan kawan kudus. Maha besar kekasihmu, malaikat memberi pujian teguh. Kami makhlukmu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa?
Terima kasih adik-adik. Ya, selamat sekolah minggu ya adik-adik. Bapak Ibu percayalah, ketika ulang tahun GKI Taman Aries mungkin ke-60 ke-70 mereka lah yang jadi PS Aries. Ya, udah ganti generasi ya. Ya Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Selamat ulang tahun. Ya, kita hari ini semua berulang tahun. Betul? Ya. Jadi hari ini adalah ulang tahun ke-31 GKI Taman Aries. Makanya saya bilang kalau ulang tahun GKI Taman Aries ke 60 atau 70 artinya 30-40 tahun lagi gitu ya. Saya tadi ngitung-ngitung usia anak-anak yang baru mencapai usia 40-50 ya segitu lagi gitu ya. Ya Bapak Ibu dan Saudara semua, hari ini kita ingin mensyukuri penyertaan Tuhan atas kehidupan GKI Taman Aries. Sudah 31 tahun. Mungkin 31 tahun yang lalu ada di antara Bapak Ibu yang adalah GPC. Nggak tahu dulu masih udah ada belum ya gitu ya. Paduan suara anak ya. Dan sejak 2 November 1992 bahkan sebelum 2 November 1992 ketika pos jemaat bakal jemaat, Tuhan menyertai langkah gerejanya. Dan sesungguhnya kitalah yang menyaksikan karya anugerah itu, yang merasakan langsung penyertaan Tuhan atas gerejanya. Maka kalau gereja diibaratkan sebagai bahtera, ada banyak penumpangnya. Kita yang merasakan betapa handalnya sang nahkoda, yaitu Kristus sendiri sang kepala gereja yang membawa bahtera ini melewati lautan seram sekalipun. Maka di hari ulang tahun ke-31 ini saya ingin mengajak kita semua sama-sama merenung. Sudahkah penyertaan Tuhan ini membuat kita semakin melabuhkan diri pada Kristus, sang nahkoda gereja? Mari kita merenungkan lewat nyanyian Gereja Bagai Bahtera. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu. Gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerih, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak, ya Tuhan tolonglah. Bagaikan sebuah bahtera yang memiliki banyak awak, gereja pun terdiri dari banyak anggota. Satu sama lain memiliki peran yang beragam untuk sama-sama berkarya, melayani, melakukan misi kerajaan Allah. Namun, apakah kita memang sudah menyadari peran kita dengan sungguh-sungguh di dalam gereja ini? Atau kita malah tidak menyadari peran itu? Malah sekadar menunggu untuk dilayani. Sekadar menjadikan gereja sebagai tempat untuk kita mendapatkan kepuasan atas dahaga kita. Gereja bagai bahtera diatur awaknya,
Setiap orang bekerja menurut tugasnya. Semua satu padulah, setia bertekun demi tujuan tunggalnya yang harus ditempuh. Roh Allah yang menyatukan, membina, membentuk di dalam kasih dan iman dan harap yang teguh. Mari kita serukan bersama, Tuhan tolonglah. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Apakah kita sungguh-sungguh memang bertanya dan berseru, Tuhan tolonglah? Ketika kita bersama-sama menyadari bahwa kita sebagai gereja adalah orang-orang yang mendapatkan anugerah Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh berteriak minta tolong kepada Tuhan? Ya Tuhan tolonglah. Saat ada yang tidak beres, kita sungguh-sungguh meminta pertolongan Tuhan. Atau malah ketika ada masalah, kita hanya menjadi seperti gereja yang muatannya penuh. Banyak manusia yang suka mengeluh, hanya ikut maunya, mengkritik dan sok tahu. Apakah kita sungguh-sungguh sudah menjadi gereja yang betul-betul mengarahkan hati bahwa Tuhanlah penolong kita? Tuhanlah yang memberikan petunjuk yang benar. Sudahkah kita menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas, ya dan amin, di dalam kata dan tindakan, memohon pertolongan pada Tuhan? Marilah kita merenungkannya. Gereja bagai bahtera, muatannya penuh. Gereja bagai bahtera, muatannya penuh. Beraneka manusia yang suka mengeluh, yang hanya ikut maunya, mengkritik dan sok tahu, sehingga benar tujuan menjadi makin jauh. Tetapi bila umatnya sedia mendengar, tentulah Tuhan memberi petunjuk yang benar. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Ya Tuhan tolonglah kami. Ya Tuhan Sang Kepala Gereja, ampunilah kami jika selama ini kami tidak memiliki integritas untuk bertumbuh menjadi gereja. Ampunilah kami ya Tuhan jika kesalehan yang kami miliki hanya menjadi pembenaran untuk diri kami. Tetapi kami lupa bahwa panggilan kami
adalah untuk menjadi berkat sebagaimana Engkau berkehendak. Ampunilah kami ya Tuhan, jika kami tidak sungguh-sungguh menempatkan-Mu sebagai nahkoda hidup kami. Hanya karena kami yang mau terus mengikuti keinginan dan kemauan kami. Dan tolonglah kami ya Tuhan, agar kami mampu menghargai pengampunan-Mu. Agar kami mampu terus berjalan bersama Tuhan, melewati lautan yang seram. Agar kami terus mengarahkan haluannya ke pantai seberang di mana misi Allah dinyatakan. Sehingga kami sebagai gereja terus bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas. Pribadi-pribadi yang bersama-sama dengan teman, sekomunitas, seperjalanan. Untuk bersama-sama maju. Mewujudkan misi kerajaan Allah di dalam iman dan percaya pada karya keselamatan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Hai kau yang takut dan resah, kau tak sendirian. Teman sejalan banyaklah dan Tuhan di depan. Bersama-sama majulah, bertahan berteguh. Tujuan akhir adalah labuhan Tuhanmu. Kita serukan sambil berdiri. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Engkau semua binasa telah. Ya Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Engkau semua binasa telah. Ya Tuhan Dan percayalah bahwa Tuhan pasti menolong kita untuk kita sebagai gereja dapat terus berlayar, bertumbuh menjadi gereja yang berintegritas dan menjadikan Kristus selalu sebagai nahkoda dan bahkan batu penjurunya. Yesaya 43 ayat 1 menyatakan, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga.
Ibu, Bapak, dan Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau kepala gereja yang telah memanggil kami keluar, sehingga malam duka pun berganti dengan terang cerah karena karya keselamatan-Mu yang dianugerahkan pada kami. Dan ajarlah pada kesempatan kali ini, di dalam segala situasi kehidupan kondisi kami, baik kami yang sedang bersuka maupun kami yang sedang berduka, baik kami yang sedang memiliki banyak hal yang ingin kami syukuri, maupun kami yang sedang memiliki banyak hal yang kami gumuli. Saat ini kami bersama-sama mau mendengar firman Tuhan, agar kami yang telah dianugerahkan keselamatan benar-benar menyadari bagaimana anugerah itu hadir, dan bahkan membuat diri kami bisa turut terus merasakan cinta kasih Tuhan sebagai gereja. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama terambil dari Mika 3 ayat 5 sampai 12. Mika 3 ayat 5 sampai 12 menurut Alkitab TB2. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku. Apabila ada yang dikunyah gigi mereka, mereka menyerukan damai terhadap orang yang tidak menyuapi mulut mereka. Mereka menyatakan perang. Sebab itu, hari akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan, dan menjadi gelap bagimu tanpa tenungan. Matahari akan terbenam bagi para nabi itu, dan hari menjadi kelam bagi mereka. Para pelihat akan mendapat malu, dan tukang-tukang tenung akan mendapat celah. Mereka sekalian akan menekap mulut, sebab tidak ada jawaban dari Allah. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk menyatakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Dengarlah ini, hai para pemuka kaum Yakub dan para pemimpin kaum Israel, hai kamu yang muak terhadap keadilan dan yang membengkokkan semua yang lurus, hai kamu yang mendirikan Sion dengan darah dan Yerusalem dengan kelaliman. Para pemukanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya menenung karena uang, padahal mereka katanya bersandar pada Tuhan. Bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Malapetaka tidak akan menimpa kita. Oleh sebab itu, gara-gara kamu Sion akan dibajak seperti ladang. Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang menghutan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan kedua dari surat 1 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 13. Saya akan membacanya dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. 1 Tesalonika 2 ayat 9 sampai ke 13. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih payah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamulah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami, seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah, yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi, dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 23 ayat 1 sampai 12. Matius pasal 23 ayat 1 sampai 12. Lalu berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada para murid. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu lakukanlah dan peliharalah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi jangan turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri sedikit pun tidak mau menyentuhnya. Semua perbuatan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan untuk dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka diberi hormat di pasar dan suka dipanggil orang rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi. Sebab hanya satu gurumu dan kamu semua adalah saudara. Janganlah menyebut siapapun bapakmu di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Siapa saja yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagia buat setiap kita yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Ibu, Bapak, dan saudara semua, seberapa penting sih buat kita memiliki integritas? Seberapa penting integritas itu menjadi nilai dalam kehidupan kita? Ibu, Bapak, dan saudara semua, sepengetahuan saya, buat Bapak, Ibu, dan saudara yang mungkin menjadi bos di dalam perusahaan, punya anak buah di dalam perusahaan, integritas itu begitu penting ketika kita sedang menyeleksi karyawan yang melamar gitu ya. Ketika kita sedang menuntut karyawan kita untuk berkembang, wah yang penting itu integritasnya. Bahkan saya pernah melihat di dalam sebuah perusahaan atau sebuah lembaga banyak gitu ya yang menuliskan integritas sebagai core value-nya gitu ya, integritas.
Sebaliknya kita sebagai seorang yang dipimpin juga tentu memiliki harapan agar pemimpin kita memiliki integritas. Gak usah jauh-jauh ngomongin perusahaan. Nih kita berapa hari lagi ya? Tanggal 14 Februari. Ada apa 14 Februari? Bukan Valentine ya. Tapi kita mau nyoblos. Wah pasti kita udah mulai cari-cari nih. Kan udah terkristal pada 3 calon. Mana nih yang berintegritas? Wah. Bapak Ibu yang dicoblos cuman bukan 3 capres doang ya. Tapi apa? Kita juga harus milih calon legislatifnya. Jakarta mending, cuman 4 surat suara. Saya KTP Jawa Barat 5 surat suara. Gitu ya. Jadi lebih banyak PR-nya gitu ya. Cari calon partai mana yang berintegritas. Karena apa? Kita pengen pemimpin kita juga bukan cuma omdo. Alias omong doang. Nggak mau cuman sekadar janji-janji manis. Waktu kampanye ngomongnya A, praktiknya B. Kita pengen cari yang berintegritas. Tampaknya memang nilai integritas itu begitu penting. Karena itu salah seorang ahli kepemimpinan bernama Warren Bennis, dia pernah berkata bahwa memang integritas adalah fondasi yang harus kita bangun jika kita ingin mengembangkan kepercayaan yang dalam. Memang kita butuh seseorang. Kenapa kita butuh integritas? Kenapa kita perlu menjunjung tinggi integritas supaya kita punya rasa percaya? Kita perlu memilih pemimpin yang berintegritas. Karena apa? Karena kita pengen percaya bahwa pemimpin yang akan membawa Indonesia semakin maju, semakin unggul. Kita butuh sebagai pemimpin perusahaan anak buah yang berintegritas supaya apa? Bisa membawa, kita bisa percaya bahwa semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Jadi itu juga ibu bapak dan saudara semua tidak heran jika di dalam Injil hari ini Yesus mengumpulkan murid-muridnya untuk bersama-sama mengajak murid-muridnya melihat tingkah laku para pemimpin agama mereka. Mereka yang mengaku dirinya mereka yang layak duduk di kursi Musa. Kursi Musa ini apa sih kursi yang pernah didudukin Musa? Bukan. Musa itu kan dikenal sebagai yang menuliskan hukum Taurat gitu ya. Yang di awal Allah memberikan hukum Taurat kepada Musa. Jadi kursi Musa ini ibarat kursi para pemuka agama yang berhak mengajarkan Taurat. Dan itu adalah orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Dan sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat Israel. Bahwa kursi Musa, orang-orang Farisi ahli Taurat itu adalah orang-orang yang ngomongnya A, perlakuannya B, tidak berintegritas. Di ayat 3 kita bisa melihat, dengarkanlah pengajaran mereka tapi jangan tiru perbuatannya. Dengan kata lain Yesus sebenarnya ingin bersama-sama para murid mengkritisi apakah memang mereka itu layak untuk disebut sebagai pemimpin agama. Apakah mereka layak untuk masyarakat orang-orang Yahudi mempercayakan otoritas pengajaran pada mereka yang tidak memiliki integritas. Ibu bapak dan saudara semua, kalau kita diajak untuk percaya, apakah percaya pada mereka yang tidak memiliki integritas? Rasanya kita sendiri juga enggak mudah ya untuk percaya. Akhir-akhir ini di dalam perpolitikan, banyak orang yang kemudian kecewa pada satu pihak, kecewa pada pihak tertentu karena apa? Beda omongannya sama yang dulu. Hilang rasa percaya itu dan kemudian enggak mungkin gua milih dia. Enggak mungkin kita memberikan kepercayaan kepemimpinan bangsa pada orang yang dikenal
tidak berintegritas. Tapi apakah itu yang memang menjadi pegangan Yesus dan ingin disampaikan Yesus kepada murid-murid? Ya, tapi bukan berhenti di situ. Kalau kita melihat fakta lain dari sikap Yesus di akhir kisah kehidupan Yesus yang ada di dunia, justru kita melihat bagaimana Yesus justru mempercayakan otoritas pengajaran Injil, otoritas rasuli kepada siapa? Orang-orang yang justru integritasnya dipertanyakan. Siapa contohnya? Itu siapa tuh yang bawa jaring ikan? Bukan tukang lele ya Bapak Ibu. Itu Petrus. Kira-kira Petrus kenapa dipertanyakan integritasnya? Ingat bunyi kukuruyuk. Menyangkal Yesus. 3 kali baru ngomong, Tuhan aku mau mengikutmu. Beberapa jam kemudian, kamu pengikut Yesus? Enggak. Berintegritas Bapak Ibu, seorang Petrus? Tidak. Satu lagi itu siapa? Paulus. Apakah Saulus seorang yang integritasnya patut diacungi jempol? Wadah. Ragu kayaknya orang dia itu kita kenal sebagai Saulus. Yang membunuh orang Yahudi, sang Farisi, bahkan sang ahli Taurat itu sendiri, bahkan sejarah mencatat Paulus adalah salah satu dari pemimpin Farisi dan ahli Taurat. Integritasnya, kita pun bertanya-tanya. Tetapi fakta sejarah membuktikan Yesus justru mempercayakan kedua orang ini dan juga murid-murid lainnya untuk meneruskan pekabaran Injil, untuk meneruskan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Kristus di dunia. Dan bahkan kalau kita tarik sendiri ibu bapak dan saudara semua ke zaman sekarang, Tuhan mempercayakan gereja, Tuhan mempercayakan kita semua untuk meneruskan wibawa rasuli tersebut. Pertanyaannya, apakah kita memang sudah menjadi pribadi yang berintegritas? Apakah kita memang sudah layak bisa menjadi teladan sebagai orang-orang yang dipercaya membawa otoritas pengajaran tersebut? Biarlah kita jawab di hati masing-masing, ibu bapak dan saudara semua. Karena kita yang tahu apakah kita sudah berintegritas atau belum. Tapi saya ingin bersaksi di saat ini ketika saya bercermin pada diri saya, rasanya saya sendiri masih mempertanyakan diri apakah memang saya masih menjadi pribadi yang berintegritas. Sudah sepenuhnya bisa menjadi pribadi yang berintegritas. Karena ternyata mau jadi pribadi yang berintegritas itu enggak mudah-mudah amat gitu ya. Ibu bapak masih ingat minggu lalu temanya tentang apa? Mengasihi sesama dan mengasihi diri sendiri. Saya memang tidak berkhotbah di GKI Taman Aries minggu lalu. Tapi saya sama-sama menggumuli tema tersebut, mengasihi diri sendiri. Dan di dalam sebuah perenungan saya harus menyampaikan di dalam mimbar itu, di dalam perenungan, iya kita harus mengasihi diri sendiri ketika kita apa? Menyayangi tubuh kita. Harus jaga kesehatan. Harus jaga makan dan segala macam. Nah Bapak Ibu di situ mulai saya bingung. Ini kira-kira jemaat pada percaya nggak ya? Saya bilang suruh jaga makan. Padahal pendetanya segini gitu ya. Harus mengasihi diri sendiri, rajin olahraga. Padahal saya olahraga sebatas yoga. Wih keren yoga. Tunggu dulu, yoganya bukan yang yoga gitu. Yoga saya adalah ayo, akhirnya enggak.
pribadi yang berintegritas? Ya, masih usaha. Iya, tapi akhirnya enggak. Iya, bangkit, akhirnya jatuh lagi. Iya, mencoba berusaha, udah naik itu. Jatuh lagi. Gagal lagi. Namun di tengah dinamika kehidupan beriman, itu dinamika kehidupan beriman kita kan. Ada satu hal yang membuat saya benar-benar bisa menyaksikan apa yang dikatakan oleh penulis syair di dalam Kidung Jemaat 387. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya bagiku. Saya heran. Di tengah saya juga masih bergumul apakah saya memang bisa menjadi pribadi yang berintegritas. Tapi ternyata Tuhan memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi pendeta. Kemarin di waktu sapaan doa saya berkata 4 November 2018 adalah waktu itu HUT Aries juga. Dan saya diteguhkan oleh Pak Rinto. Tak terasa udah 5 tahun saya menjadi penatua, 2,5 tahun menjadi pendeta. Ternyata diri yang masih tadi jatuh lagi, bangun, jatuh. Ternyata Tuhan terus berikan misi itu kepada saya. Tuhan kasih kepercayaan itu kepada saya. Dan juga mungkin kepada kita semua, ibu bapak dan saudara semua. Kita yang kayak komitmennya udah biar pret. Apalagi saya tahu nih PS Aries 2 bulan ini. Latihannya lagi padat banget Selasa, Kamis, Jumat, Selasa gitu ya. Bisa 3 kali. Pakai bahasa Cina lagi gitu ya. Wah kayaknya udah mau, udah pengen udahan aja deh tapi gak enak gitu dan segala macam. Kadang kita kan seperti itu. Tapi anehnya kita terus dikasih kepercayaan. Dikasih kesempatan. Baru latihan ini udah tiba-tiba, minggu depan di sini ya. Minggu depan di sini. Kok ada lagi orang gereja. Kok ada lagi Tuhan kau percayakan terus. Mungkin kita juga pernah gitu ya di dalam kepelayanan. Aduh tapi ternyata kemarin banyak evaluasi. Tapi dikasih lagi panggilan pelayanan. Kok Tuhan masih terus kasih? Dan bahkan ibu bapak dan saudara semua. Ketika hari ini kita memperingati 31 tahun pelayanan GKI Taman Aries. Bapak ibu jangan kemudian cari ada foto gue gak ya di situ. Kalau ada yang bisa nemuin fotonya sendiri, pinjam 100 ya. Kalau kata di IG sekarang, saya pinjam 100 buat kasih hadiah yang nemuin fotonya sendiri gitu ya. Bapak Ibu, kalau kita bayangkan 31 tahun pelayanan GKI Taman Aries sampai pada hari ini. Bukankah kita semua yang terlibat di dalamnya? Kita semua yang sebenarnya banyak yang berkata, saya nggak layak, saya nggak mampu. Saya belum bisa jadi teladan, saya belum pribadi yang berintegritas gitu ya. Tapi ternyata Tuhan kasih terus kepercayaan pelayanan dari satu generasi ke generasi lain. Makanya tadi ya dari PS Aries ke GPC dikasih terus. Emang apa sih maunya Tuhan? Rasanya kalau Tuhan pakai ukuran manusia, menilai bahwa integritas itu tadi ya, satu dalam kata dan tindakan itu yang kemudian membuat Tuhan kemudian kasih percaya pada kita. Kayaknya gak mungkin kita sampai pada hari ini. Tapi pertanyaannya adalah kalau begitu, apakah integritas itu penting di dalam Tuhan? Kalau gak penting gak mungkin juga ada Injil ini. Namun sekarang kita bisa melihat hal lain. Memang Tuhan kasih kepercayaan kepada kita. Tapi kemudian Tuhan juga memberikan sesuatu kepada kita. Karena ternyata bicara soal integritas bukan sekadar syarat. Untuk kita dapat menjalankan kepercayaan untuk mewujudkan misi kerajaan Allah. Integritas bukan sebuah syarat, bukan sebuah ketentuan, bukan sebuah kita harus seperti ini.
Bukan, tapi integritas adalah sebuah pertumbuhan. Dan bahkan seperti tema kita hari ini, bertumbuh menjadi pribadi yang berintegritas. Itulah yang menjadi panggilan Tuhan kepada kita. Panggilannya memang apa? Justru integritas menjadi sebuah dorongan pertumbuhan agar gerak kita semakin menyatu dengan geraknya Allah. Kita dikasih kepercayaan itu bukan karena kita sudah berintegritas, tapi semua karena apa tadi? Karena rahmat Tuhan, karena cinta kasih Tuhan. Makanya ketika kita mendapat cinta kasih itu, apa yang kita lakukan? Ya ikuti gerak cinta kasih Allah. Bersatu dengan gerakan cinta kasih Allah. Ibarat seorang penari. Menari begini ya Bapak Ibu. Ya kita ikuti gerak cinta kasih Allah. Karena itu yang kita tahu. Disitulah kita menemukan rahmat Tuhan yang membebaskan. Ikuti gerak cinta kasih Allah. Dan bukankah itu bicara soal integritas? Ketika integritas makna umumnya adalah kesatuan kata dan tindakan. Bukankah integritas juga bicara soal kesatuan gerak antara Allah dan manusia sebagai umatnya? Itu integritas. Dan bahkan ibu bapak dan saudara semua, kata integritas ini juga yang saat ini dipakai di dalam gerakan keesaan gereja di dunia. Integrity of creation. Ngomongin keesaan gereja bukan lagi, oh gereja bersatu sebagai organisasi, bukan. Tapi apa? Bagaimana kita sebagai ciptaan, kita sama-sama bersatu mewujudkan apa? Gerak cinta kasih Allah. Tahun lalu Dewan Gereja Sedunia rapat sidang raya di Jerman. Temanya bicara soal apa? Christ love, cinta kasih Kristus menggerakkan dunia. Maka panggilan kita bicara integritas adalah mari kita menyatu dengan geraknya Allah. Dan itu yang terjadi di dalam perikop kita hari ini. Ketika Tuhan ngomongin soal integritas, apa yang kemudian Tuhan sampaikan di dalam perikop ini, kita lihat di ayat 11 dan 12. Apa yang dikatakan di situ? Ayat 11 dan 12. Siapa saja yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ketika ngomongin integritas, Tuhan malah bicara soal jadilah pelayan. Bertumbuh menjadi pelayan. Dan ini adalah geraknya Yesus. Geraknya Allah. Allah adalah Tuhan kita. Karena dosa Tuhan kita itu disakiti. Karena dosa kita. Tuhan kita itu terluka karena kesalahan kita. Kalau pakai geraknya dunia, Tuhan yang menuntut kita untuk meminta maaf. Tapi apa yang dilakukan oleh Kristus? Dia datang ke dunia. Dia menjadi pelayan bagi manusia. Maka ini gerak pertama ketika kita mau ngikuti gerak cinta kasih Allah. Mari kita juga bertumbuh menjadi pelayan. Memangnya bertumbuh menjadi pelayan ini artinya, oh iya saya dari satu pelayanan ini ada di sini. Wah Pak saya setiap hari sekarang ada di gereja Pak. Ngalang-ngalain Paskalis. Apakah seperti itu kemudian bertumbuh dalam pelayanan? Oh pelayanan saya semakin banyak. Puji Tuhan Pak, saya sekarang udah ikut paduan suara A, B, C. Kemarin dipanggil jadi penatua, saya juga bersedia Pak. Bertumbuh dalam pelayanan, apakah itu? Ibu bapak dan saudara semua, kemarin kita baru ada sesi tentang public speaking ya dari Ivan Kabul. Ini intermezzo sedikit, makanya tadi, kok penatuanya keren ya sekarang. Halo, sekali lagi selamat pagi. Nah itu hasil dari public speaking kemarin gitu ya. Jadi bukan hanya ini doang ya, bukan hanya foto bareng sama artis gitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu,
waktu snack saya sama Pendeta Rinto kemudian sempat ngobrol sama Ivan. Kita lagi ngobrol sebenarnya tentang rencana follow up ke depannya gitu ya. Karena kami menyadari bahwa kegiatan public speaking ini nggak cukup hanya dengan 1 kali seminar. Kemarin baru 3 orang, padahal kita ada berapa orang yang pengen ditatar gitu ya. Dan kita melihat ini adalah sebuah hal yang bagus. Tapi kemudian entah gimana caranya tiba-tiba ngomongin, Pak ini justru yang memang menjadi tantangan juga buat saya. Kata Ivan gitu ya, bahwa ketika saya kemudian mengembangkan pelayanan public speaking di gereja, itu justru yang menjadi ruang alarm buat saya. Kenapa? Karena saya adalah industrinya di situ. Industrinya adalah public speaking. Industrinya adalah dia presenter. Dia bisa menyampaikan segala sesuatu, menganggap orang lain salah dan segala macam. Bukankah di situ peluang saya untuk mencuri kemuliaan Tuhan semakin besar? Ketika saya bertumbuh dalam pelayanan tampaknya bukan dalam hal itu. Karena itu kemudian Ivan cerita, karena itu saya coba waktu mulai pandemi, saya melihat apa yang bisa saya lakukan gitu ya. Untuk saya bisa bertumbuh tanpa mencuri kemuliaan Tuhan. Lalu Ivan katanya bikin bersama dengan teman-teman muda di GKI Puri, grup tukang pukul. Tapi Bapak Ibu tenang, tukang pukul bukan tukang pukul, apa namanya kalau nagih utang tuh apa disebutnya? Debt collector bukan. Tapi tukang pukul apa? Lonceng. Supaya kalau lonceng gereja dipukul itu ada apa namanya? Ya baiklah sebenarnya untuk menghimpun dan akhirnya dari tim tukang pukul ini bertransformasi jadi tim hospitality. Ibu bapak dan saudara semua, saya cerita di sini bukan berarti habis HUT 31 kita bikin dibuka tukang pukul di gereja. Tapi yang saya ingin cerita di sini adalah baik ketika kita bertumbuh menjadi pelayan. Kita juga tumbuh kesadaran bahwa apa? Bisa jadi dalam pelayanan kita malah mencuri kemuliaan Tuhan. Bertumbuh menjadi pelayan di sini artinya apa? Di dalam pelayanan seharusnya kita semakin sadar bahwa kita hanyalah pelayan, kita hanyalah pengabdi, pengabdi Tuhan. Kita hanyalah abdinya Tuhan. Bertumbuh menjadi pelayan, bukan bicara soal semakin banyak pelayanan. Syukur kalau memang seperti itu. Tapi lebih dari sekadar itu. Semakin ragam jenis pelayanan, puji Tuhan. Tapi lebih dari sekadar itu. Bertumbuh menjadi pelayan adalah ketika kita juga semakin aware bahwa pelayanan dapat membuat kita mencuri kemuliaan Tuhan. Apalagi kalau kemudian pelayanan menjadi hobi dan kegemaran kita. Apalagi karena kita sudah terlalu senang pelayanan ini. Bahkan dari GKI Taman Aries berdiri kita akhirnya menjadi tuan di dalam ruang pelayanan tersebut. Ini harus menjadi kesadaran kita semua. Bertumbuh menjadi pelayan juga tumbuh di dalam kesadaran bahwa kita semakin mengabdi pada Tuhan. Ini yang pertama. Ini yang membuat kita bisa ada di dalam gerak cinta kasih Allah. Terintegrasi, punya integritas. Yang kedua apa Ibu Bapak dan Saudara semua? Mari kita lihat bacaan pertama yang tadi dibaca oleh Ibu Yanti. Singkatnya Ibu Bapak, ketika kita membaca kitab Mika, di situ kita melihat Mika sedang memberi kecaman kepada orang-orang para pemuka agama yang memakai ayat firman Tuhan untuk memanipulasi. Firman Tuhan hanya dipakai untuk apa? Untuk kepentingannya sendiri. Makanya kalau kita baca saya juga jadi serem gitu ya Bapak Ibu. Kamu hanya memberi firman yang mendatangkan damai untuk orang-orang yang membuatmu kenyang. Bahasa kerennya saat ini, kamu cuma memberi firman yang baik pada orang-orang yang suka naktirin kamu. Tapi buat orang yang gak pernah naktirin kamu, kamu beri firman tentang peperangan.
Wah, saya juga langsung jaga diri ya. Iya nggak ya gitu ya. Bapak, Ibu, dan saudara semua. Ini mau bicara soal apa? Firman Tuhan tuh gampang untuk dipakai membenarkan diri sendiri. Iya, memang untuk berintegritas, untuk ikuti gerak cinta kasih Allah, kita perlu bertumbuh dalam firman. Tapi tidak cukup hanya bertumbuh dalam firman. Bertumbuh dalam firman yang tidak manipulatif. Yang tidak dipakai hanya untuk pembenaran diri sendiri. Tenang Pak, saya nggak mungkin seperti orang Farisi. Orang saya aja masih bingung tentang baca Alkitab. Iya, betul. Tapi kadangkala sifat manipulatif muncul dalam rupa yang lain. Contohnya, Ibu Bapak dan Saudara semua. Misalnya ya, kita, aduh telat bangun, nggak ke gereja. Ya emang sih dari kemarin lagi rada flu gitu ya, lagi batuk-batuk. Ah Tuhan ngertiin deh. Tuhan ngertiin seolah kita tahu bahwa Tuhan ngertiin. Bukankah itu memanipulasi untuk apa? Untuk membenarkan diri sendiri. Atau ketika kita mendengar firman Tuhan, hari ini pas nih pendeta Hizkia yang khotbah. Biasa kalau pendeta Hizkia suka ngelucu, amin gitu ya dalam hati saya gitu ya. Tapi kemudian ketika pendeta B, aduh khotbahnya ngantuk, enggak deh cari gereja lain. Apalagi sekarang gerak dunia kan sekarang searching gitu ya. Oh pendeta ini, wah pas pendeta Hizkia ada di GKI ini, pindah ke GKI ini. Ini mau bicara soal apa Bapak Ibu? Ketika firman hanya kita mau dengar hanya ketika sesuai dengan maunya kita. Atau bahkan ada juga yang mungkin berkata, aduh kalau di Taman Aries mah khotbahnya ini terus gitu ya. Saya pengen khotbah yang lain. Kalau GKI khotbahnya begini terus gereja lain. Ketika firman hanya untuk memanipulasi diri. Untuk memuaskan keinginan diri. Padahal gerak Tuhan ketika berfirman adalah gerak apa? Gerak yang setia. Bapak, Ibu, dan saudara semua, GKI Taman Aries ada dari tahun 92 sampai 2023 hari ini. Apakah karena semua khotbahnya bagus? Apakah karena semuanya itu? Enggak. Ada. Segala sesuatu ada dinamikanya. Tapi gereja ini ada karena apa? Ada kemudian orang yang setia. Orang yang setia melayani. Satu ini kemudian berganti generasi. Ada yang setia, ada yang kemudian meneruskan. Dan itu adalah gerak cinta kasih Allah. Gerak yang memang berbeda dengan dunia saat ini. Dunia saat ini kan bosan sedikit di Instagram, swipe. Bosan sedikit 3 detik, swipe. Gitu ya. Gampang untuk memilih, lihat YouTube yang live, oh ini yang keren, ini aja. Itu gerak dunia. Tapi gerak Allah adalah gerak yang setia. Gereja juga dibangun dari kesetiaan. Menjadi pribadi yang berintegritas. Juga bertumbuh di dalam kesetiaan. Dan disitulah kita tidak memakai firman Tuhan. Hanya untuk memanipulasi. Ini yang kedua. Yang ketiga, Ibu Bapak dan Saudara semua. Saya ingin membawa kita semua pada perenungan pemazmur tadi. Gimana nyanyiannya tadi? Mengapa kau tertekan, hai jiwaku. Lalu baris duanya, berharaplah kepada Tuhan. Nah itu gerak Allah yang ketiga. Ketika ada tekanan, biasanya tunas yang bertumbuh ini justru mampet kan. Itu gerak dunia. Kalau ketika ada tekanan yang ada apa? Kita malah mundur. Yang ada tertekan apa? Kita malah jadi nggak aktif. Tapi gerak Allah ketika ada tekanan, ada harapan. Gerak Allah adalah ketika ada tekanan, tunas itu tetap mekar. Tunas itu tetap bertumbuh. Dan Ibu Bapak dan Saudara, saya yakin kita semua sudah yakin dan percaya.
Apa yang bisa membuat kita terus bertumbuh ketika kita dekat dengan Tuhan. Ketika ada tekanan, kita dekat dengan Tuhan. Ketika ada persoalan, kita setia di dalam disiplin rohani. Saya jadi ingat kesaksian Bu Nunu waktu doa Mazmur. Terakhir kemarin ya Bu Nunu. Ketika di dalam pergumulan, dekat pada Tuhan, ikut doa Mazmur gitu ya. Kemudian ternyata doa Mazmur itu menjadi penguatan ketika Pak Bram sakit. Bagaimana Bu Nunu bisa melewati itu. Malah memunculkan sebuah pengharapan di tengah tekanan. Kesaksian gereja ini juga banyak Ibu Bapak dan Saudara semua. Nah sekarang ada Pak Daniel, tadi kebaktian 1 dicari gak ada mukanya. Kemarin Pak Daniel cerita di sini tentang gimana perubahan ruangan yang ada di gereja ini. Dan salah satunya saya ingat cerita Pak Daniel juga, wah dulu tuh hampir gak mungkin gereja ini punya izin karena apa? Susah. Udah ngumpulin izin, kemudian diganti. Ditekuni satu-satu, kayaknya secara logika gak mungkin tiba-tiba keluar izin. Kami yang baru menyaksikan 1 tahun belakangan, yang paling kerasa itu ya poliklinik. Mungkin saya pernah cerita di sini Ibu Bapak dan Saudara semua. Tahu gak sih Bapak Ibu, sekarang poli bisa berkembang, punya klinik umum, klinik gigi, klinik akupuntur, terus ruangannya bagus gitu ya, adem sekarang. Tahu gak gara-garanya apa? Apakah gara-gara Pendeta Rinto punya, wah saya punya visi? Enggak. Iya juga sih gitu ya, belakangannya gitu. Tapi awalnya karena apa Pak Rinto? Karena rayap. Si rayap. Jadi Bapak Ibu, waktu onsite pertama kan kita, oh iya kita mau buka poli. Pas dibuka, jreng-jreng, selamat datang kata rayap gitu ya. Jadi rak-rak udah dirayapin, kertas-kertas poli udah kena rayap, atapnya pun udah kena rayap. Terus kita bilang, gimana kita mau buka? Ntar pas buka roboh, heboh ntar. GKI Taman Aries Polikliniknya roboh. Gitu ya. Terus akhirnya kemudian, ya udah kita harus renovasi. Nah, tapi kita ini keadaan keuangan juga lagi gak memungkinkan kan pada saat itu. Terus renovasi mau kayak apa? Udah lagi renovasi, oke siap renovasi. Tiba-tiba, Pak izinnya ini selesai. Habis izinnya, waduh. Wah itu sempat pergumulan juga karena apa? Kalau izin diperpanjang, poliklinik harus jalan, betul? Nah ini lagi direnovasi gimana mau jalan? Secara logika, wah susah. Tapi biarlah sejarah yang menceritakan. 2 minggu lalu kita grand opening. Di dalam tekanan, ada tunasnya mekar. Dan kalau ngikutin geraknya manusia, otaknya manusia, kita gak akan mungkin merasakan cinta kasih Allah yang kita rasakan pada hari ini. Karena itu Ibu Bapak dan Saudara semua, kalau di awal tadi saya tanya, seberapa penting sih integritas buat hidup Bapak, Ibu dan Saudara semua? Penting. Tapi memang integritas penting bukan supaya kita dapat kepercayaan. Karena kepercayaan untuk kita melakukan misi Allah sudah kita dapatkan di dalam rahmat Allah. Tapi integritas itu penting supaya kita dapat turut serta di dalam gerak cinta kasih Allah. Dan kita dapat merasakan cinta kasih Allah yang melampaui segala akal pikiran kita. Maka Ibu Bapak dan Saudara semua mari kita bertumbuh menjadi pribadi yang berintegritas. Mari kita bertumbuh menjadi pribadi yang terus mengikuti, punya kesatuan gerak dengan Allah. Saat kita mau terus bertumbuh menjadi pelayan. Pelayan yang bukan sekadar maunya sendiri, tapi pelayan yang justru tahu bahwa saya harus semakin aware untuk tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Yang kedua apa? Bertumbuh di dalam firman. Firman yang jadinya tidak manipulatif. Dan yang ketiga apa? Ketika kita juga terus bertumbuh di dalam
pengharapan. Meski kita ada di dalam tekanan. Selamat melanjutkan kehidupan kita sebagai gereja. Selamat ulang tahun untuk kita semua. Selamat bertumbuh menjadi gereja yang berintegritas. Yang terus mengikuti gerak cinta kasih Allah. Hingga kita semua merasakan cinta kasih itu di dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu umat yang terkasih, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dengan penuh rasa syukur pada Tuhan Yesus, maka kita juga boleh mengucap syukur dalam doa kita bersama untuk gereja GKI Taman Aries yang berusia 31 tahun ini. Kita memohon pada Tuhan, Sang Kepala Gereja, biarlah Ia yang terus memimpin kita di dalam segenap pertumbuhan, pelayanan, kesaksian, dan juga kehidupan kita bersama sebagai sebuah persekutuan. Mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa Surgawi Tuhan Yesus, di tengah-tengah dunia yang sering menampilkan perbedaan antara perkataan dan perbuatan, di tengah-tengah dunia yang sering menunjukkan bagaimana ada banyak orang yang gagal, ketika kami melihat kegagalannya untuk hidup dalam integritas, dan ketika kami melihat itu, kami justru ikut jatuh di dalam kegagalan dengan mengabaikan firman Tuhan yang sudah diberitakan. Kami mengatakan bahwa orang tersebut pun tidak sesuai dengan firman Tuhan hidupnya. Lalu kami mengabaikan kebenaran firman yang kami dengar dan disampaikan. Bahkan sekalipun oleh orang-orang yang dalam pandangan diri kami adalah orang-orang yang mungkin gagal untuk berintegritas. Tapi hari ini kami diingatkan justru bahwa setiap orang bisa gagal di sana. Tetapi kami yang melihat tidak boleh abai dan bahkan mengabaikan firman Tuhan. Tapi justru kami diperkuat, diteguhkan untuk hidup dalam integritas, hidup di dalam firman-Mu. Sehingga kami bertumbuh menjadi pelayan yang hidup dalam kesadaran untuk mengabdi terus pada panggilan Allah. Kami bertumbuh dalam firman yang menumbuhkan mengajar kami bukan untuk sebagai alat manipulasi. Hidup dalam kesetiaan untuk hidup bersama Tuhan. Kami bertumbuh dalam harapan di tengah-tengah tekanan. Dengan demikian kami tetap bisa bertunas, tumbuh baik dan bahkan berbuah lebat. Tuhan Yesus, kami ucap syukur karena gereja ini juga adalah buah dari sebuah pertumbuhan. Bagaimana Roh Kudus menumbuhkan, menaruh kesetiaan dalam hati jemaat-Mu, hati para pelayan-pelayan-Mu. Engkau yang terus menopang dan terus merawat, sehingga ketika mungkin dalam sebuah momen kami sudah mulai mengering dan layu karena situasi zaman dan kondisi kehidupan. Tapi Tuhan, dalam kesetiaan-Mu, Kau tidak pernah henti untuk merawat kami, memberi kesegaran terus-menerus melalui firman Tuhan, melalui persekutuan, melalui ibadah, melalui di dalam doa-doa, dalam puji-pujian, dalam sapaan-sapaan di antara kami, dalam dukungan satu dengan yang lain, sehingga kami yang sudah mulai layu kembali segar dan bertumbuh terus. Kami ucap syukur 31 tahun gereja ini melewati ada banyak segala macam zaman dan masa dan pergumulan. Tetapi Tuhan yang terus merawat dan menumbuhkannya. Kami berterima kasih Tuhan. Dan biarlah ke depan untuk hari-hari esok, apa yang baik Tuhan lanjutkan. Apa yang baik Tuhan terus lakukan
untuk kami semua. Kami siap untuk menerimanya, siap untuk bertumbuh menjadi pelayan, siap bertumbuh dalam firman Tuhan, siap bertumbuh dalam harapan di tengah-tengah kondisi zaman. Biarlah segala pelayanan-pelayanan yang ada, program-program yang ada, itu menjadi cara kami untuk menghamba kepada Tuhan, bukan untuk meninggikan diri kami di dalam setiap panggilan Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus jemaat-Mu pada saat ini, setiap kami yang harus juga berjuang tetap bertumbuh dalam tekanan dunia ini. Agar kami terus bertunas di tengah-tengah dunia, pergumulan-pergumulan yang ada, ekonomi, situasi politik, situasi masyarakat, bahkan pergumulan yang dekat dengan kami, sakit penyakit, pergumulan dalam keluarga, persoalan relasi, persoalan-persoalan yang mungkin sudah sampai pada titik nadir hidup kami sebagai manusia. Kami mohon Tuhan, berkati kami semua, berkati jemaat-Mu, mampukan Tuhan untuk tetap bertunas, tumbuh terus, untuk tetap tegak, untuk tetap memiliki akar yang kuat di dalam Kristus, untuk tetap mampu berdiri tegar sekalipun ada angin, ada badai, ada hujan, dan untuk tetap berbuah bahkan sekalipun di musim yang kering. Tuhan Yesus berkati jemaat-Mu semua. Engkau selalu beri kekuatan pada kami. Berkati juga ya Tuhan Yesus negeri ini, di tengah hiruk pikuk suasana politik yang terus berulang, kami sadari setiap 5 tahun sekali. Bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang mengejutkan. Karena inilah sebuah proses yang kami harus lewati. Karena itu berikan hikmat Tuhan, supaya apa yang berulang tidak membodohi kami untuk jatuh di dalam perpecahan. Tetapi apa yang berulang mengajar kami untuk semakin cakap di dalam menentukan putusan dan pilihan. Tuhan Yesus yang baik, urapi kami masyarakat Indonesia, supaya di dalam masa-masa pertarungan politik tidak mengorbankan siapapun secara khusus warga negara Indonesia ini. Berkati Tuhan, tolong kami semua. Juga untuk dunia Tuhan, kami mohonkan damai sejahtera-Mu. Kasih Kristus terus bergerak, menyapa setiap para pemimpin, sehingga peperangan yang sudah terjadi dapat dihentikan. Dan peperangan yang sudah diniatkan akan terjadi dapat diabaikan dan tidak dilakukan. Tolong Tuhan, kami berdoa untuk pemulihan dalam semua aspek. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati setiap kami setelah akan memasuki hari esok, mulai dalam aktivitas keseharian. Kami mau melangkah dalam berkat Tuhan, dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami naikkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami juga berdoa, doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga telah ampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, dengan sukacita marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan. Persembahan syukur ini kita dasarkan dari 1 Tawari 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Umat dapat membawa persembahan syukur dengan cara mengirimkannya
melalui rekening GKI Taman Aries dengan scan kris atau memasukkan amplop persembahan di kantong persembahan yang diedarkan selama pelayanan persembahan. Ya Tuhanku, atas hari pemberian, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang penuh rahmat, merupakan suatu sukacita bagi kami karena hari ini kami dapat mensyukuri penyertaan Tuhan selama 31 tahun bagi kami GKI Taman Aries. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, dengan rasa syukur ini menggerakkan kami untuk menyampaikan persembahan kami kepada Tuhan, baik berupa materi maupun hidup kami, agar Tuhan pakai terus untuk pertumbuhan gereja Tuhan di sini. Bapa di surga, kiranya persembahan ini dapat dikelola oleh majelis jemaat, sehingga namamu yang semakin masyhur di dunia ini. Kiranya gereja terus bertumbuh dan semakin menginspirasi ketika misi kerajaan Tuhan semakin tegak di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa syukur kami ini. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari saudara-saudara kita mensyukuri penebusannya yang telah menjadikan kita sebagai gerejanya. Jangan hanya kita berbangga dengan status ini, tapi mari kita diundang untuk mewujudkannya secara berintegritas. Janganlah jemu, mewujudkannya dalam kata dan karya, agar kabar baik, Injil tersiar bagi seluruh ciptaan.
Saudara-saudara, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus dan persekutuan Roh Kudus kiranya beserta kamu sekalian sekarang dan selamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, sebelum bersaat teduh dan bersalaman setelah keluar, kami mau ajak Bapak Ibu umat terkasih untuk bisa menyanyikan bersama-sama Selamat Ulang Tahun GKI Taman Aries. Selamat ulang tahun GKI Taman Aries. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin kamu. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun GKI Taman Aries. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin kamu. GKI Aries, selamat ulang tahun. GKI Aries, selamat ulang Bapak Ibu jemaat sekalian, ibadah telah selesai. Selamat ulang tahun ke-31 buat kita semua dan selamat untuk kita semua. Kiranya GKI Aries terus tumbuh menjadi berkat untuk kemuliaannya. Serta selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.